Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herudin dari peserta pelatihan dasar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Pangkal Pinang, Angkatan 8. Hari ini saya akan membagikan pengalaman belajar saya pada agenda 3 hari kedua yang membahas tentang manajemen ASN, Semar ASN, dan hasil diskusi kelompok mengenai ancaman digital di lingkungan pemerintahan. Materi manajemen ASN mengajarkan saya bahwa ASN saat ini dituntut untuk kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik. Manajemen ASN yang baik adalah kunci untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel. Kemudian dari materi ASN atau Semar ASN, saya memahami bahwa ASN masa depan harus memiliki 7 karakter utama, yaitu berintegritas tinggi, nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, dan entrepreneurial mindset. Saya menyadari menjadi Semar ASN bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang pola pikir dan sikap kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pada saat diskusi di agenda 3 pada hari ini, pemaparan kelompok 1 dari Kansar Jakarta menjelaskan ancaman di bidang digital terkait kebocoran data BPJS. Hal ini menjelaskan bagaimana keamanan data yang masih sangat kurang di Indonesia di bagian IT. Pemaparan kedua dari kelompok 2 dari Kansar Padang terkait kebocoran data NIK di SIM card. Selanjutnya terakhir dari kelompok 3 dari kantor Kansar Pangkal Pinang tentang kasus hacker Bejorka. Dalam sesi diskusi kelompok, kami mendalami isu strategis tentang ancaman digital di pemerintahan. Hasil diskusi kami mengungkap bahwa ada beberapa ancaman serius yang harus diwaspadai, antara lain yang pertama adalah kebocoran data pribadi dan informasi negara akibat lemahnya sistem keamanan cyber. Yang kedua adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik. Yang ketiga adalah serangan cyber attack seperti malware, phishing, dan ransomware terhadap server pemerintah. Yang keempat adalah kesenjangan literasi digital di kalangan ASN yang menghambat adaptasi teknologi baru. Yang kelima, ketergantungan berlebihan pada sistem digital tanpa kesiapan mitigasi saat sistem terganggu. Solusi yang kami tawarkan mencakup peningkatan kapasitas ASN di bidang literasi digital dan keamanan cyber, penerapan regulasi perlindungan data yang tegas, penguatan infrastruktur digital yang aman dan handal, serta membangun budaya kerja yang etis, terbuka terhadap inovasi, dan tanggap terhadap dinamika digital. Dari materi dan diskusi yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa tantangan ASN di era digital bukan hanya pada tugas teknis, tapi juga pada kemampuan menjaga integritas data dan kepercayaan publik. Semar ASN bukan hanya soal penugasan teknologi, penguasaan teknologi, tapi juga bagaimana ASN tetap manusiawi, beretika, dan adaptif dalam ekosistem digital. Sebagai ASN muda, saya mengambil pelajaran penting bahwa saya harus terus mengembangkan diri, siap menghadapi resiko digital dengan sikap proaktif, dan menjadi bagian dari ASN yang berkarakter, cakap digital, dan berorientasi pelayanan. Sebagai ASN muda di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, saya merasa penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk tantangan digital. Saya berkomitmen untuk menjadi bagian dari ASN yang profesional dan responsif, siap mendukung sistem manajemen ASN yang modern, dan menjadi Semar ASN yang tidak hanya mampu bekerja, tapi juga mampu mengantisipasi dan mengatasi resiko digital di lingkungan kerja. Demikian pengalaman belajar
dan refleksi saya hari ini. Semoga materi dan diskusi yang kami lakukan tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi semangat perubahan ke arah birokrasi yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. We are family, profesional, modern, teruji. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.